Seorang ibu di Pakistan melahirkan anak perempuan cantik tapi ia bisu namun dapat mendengar, Syahidah namanya, pada usia 6 tahun Syahidah disarankan agar dibawa ke Delhi India agar bisa berbicara. Pergilah ibu beserta anaknya itu. Setelah melakukan ritual dan berdoa di Delhi mereka kembali pulang, namun di perjalanan pulang dari Delhi kereta yang mereka tumpangi berhenti, Syahidah melihat di luar kereta ada kambing yang masuk lubang lantas Syahidah turun dari kereta menolong kambing tersebut tapi setelah itu kereta kembali berjalan, Syahidah yang tak bisa meminta pertolongan karena bisu, ia hanya berlari mengejar dan melambai-lambaikan tangan saja sambil menangis. Ibu yang tadinya tertidur bangun dan menemukan anaknya tidak ada, ibunya mencari di seluruh kereta api namun tak ada juga. Lalu Syahidah menemukan kereta api yang berhenti, langsung saja ia naik ke kereta tersebut namun kereta tersebut bukan menuju Pakistan tetapi menuju kembali ke India. Setelah memasuki kawasan negaranya Pakistan si ibu meminta pihak kepolisian untuk mencari namun tak menemukan anaknya. Si ibu ingin mencarinya sendiri tapi dilarang oleh petugas karena Pakistan dan India tidak memiliki hubungan baik. Sampailah Syahidah di India lalu melihat seorang pria sedang minum lantas si pria tersebut yang bernama Pawan menawarkan minum kepada Syahidah dan langsung meminum sampai habis dan dipesankanlah makanan. Ketika Syahidah ditanya oleh si Pawan dia hanya diam. Ketika sedang makan pergilah Pawan ini namun Syahidah mengikutinya. Pawan memberikan uang tapi Syahidah diam saja ditanya lagi apakah kamu tersesat ia diam saja dibawanyalah Syahidah ke kuil agar ada orang tuanya menemukan tapi ketika Pawan sudah di bas melihat Syahidah mengikutinya lagi ia pun turun lagi dari bas dan membawanya ke kantor polisi tapi si polisi menolak karena kantornya bukan panti asuhan, dengan rasa kasihan akhirnya ia dibawa menuju ke rumah di mana ia tinggal yaitu di rumah sahabat ayahnya di Delhi. Pawan tinggal di sana karena disuruh ayahnya. Ayah temannya memiliki gadis perempuan bernama Rasika. Rasika yang tidak mau dijodohkan akhirnya membawa Pawan ke hadapan calon suami serta keluarganya. Untung ayah Rasika tidak marah ia meminta maaf kepada calon besannya bahwa tidak bisa meneruskan hubungan ini lagi dan ayah Rasika memberi syarat kepada Pawan jika ingin menikahi putrinya harus bisa punya rumah dalam waktu 6 bulan. Ayah Rasika merasa kurang setuju ketika Pawan membawa Syahidah karena hidup Pawan pun masih belum mapan kini harus menolong orang lain. Namun membolehkan tinggal sementara di rumahnya, karena tidak tahu nama Syahidah lalu mereka memberi nama Muni. Beberapa hari Muni tinggal di rumah ayahnya Rasika, Muni mencium bau ayam goreng dari rumah tetangga. Ia pun pergi ke tetangga itu dan makan ayam goreng karena di rumah ayahnya Rasika tidak makan daging-dagingan sementara Muni yang muslim biasa memakan daging. Pawan dan Rasika yang baru datang dari pasar mencari Muni tapi tidak ada, semua keluarga Rasika pun ikut mencari Muni. Ketika Rasika melewati rumah tetangga tersebut Rasika melihat Muni sedang makan dan Pawan pun masuk dan membawa Muni pulang. Lalu Pawan membawa ke rumah makan untuk memberi Muni ayam goreng tapi ketika di rumah makan Muni melihat ibu dan anak sedang makan ia pun teringat kepada ibunya dan menangis lalu Rasika dan Pawan menghibur dengan tarian dan nyanyian khas India. Di hari-hari berikutnya Pawan membawa Muni ke kuil namun tak lama Muni menghilang. Ketika dicari Muni ada di sebuah masjid sedang beribadah Pawan serta Rasika kaget bahwa Muni seorang muslim. Di malam hari ketika menonton bareng pertandingan kriket antara India dan Pakistan, Muni bertepuk tangan sambil jingkrak-jingkrakan di depan televisi dan mencium bendera Pakistan yang ada di televisi ketika Pakistan menang. Sontak membuat semua keluarga Rasika kaget dan mereka akhirnya tahu kalau Muni orang Pakistan. Ayah Rasika pun marah dan menyuruh Pawan mengantarnya negaranya. Pawan pun pergi ke kedutaan Pakistan namun di sana sedang demo dan ketika bisa masuk ke kantor kedutaan Pakistan mereka ditolak karena tidak mempunyai paspor, mereka pulang dan demo ricuh, Pawan pun harus melindungi Muni. Lalu sampainya di rumah ayah Rasika menyarankan agar Pawan membawanya ke agen perjalanan.
Pawan dan Muni pun pergi ke agen tersebut dan Pawan memberikan Muni ke sang agen meskipun Muni menangis tidak mau pergi dengan sang agen tapi ketika Pawan pulang melihat gelang di pasar yang waktu itu Muni ambil dari pedagang, Pawan pun membeli gelang tersebut untuk kenang-kenangan lalu pergi lagi ke Muni tapi Muni sudah dibawa oleh agen itu menggunakan becak lalu Pawan pun menyusul dan masuk ke sebuah kantor namun di sana banyak wanita penghibur. Pawan pun mencari Muni ketika Pawan melihat Muni sedang duduk di sebelah wanita yang diduga adalah mucikari dan melihat sang agen sedang menghitung uang. Pawan langsung marah karena Muni ternyata dijual dan Pawan berkelahi demi membawa Muni lagi dan sang agen dilempar dari lantai 2 hingga nyangkut di kabel. Pawan pun pulang membawa Muni ke rumah Rasika. Pawan pun akhirnya memutuskan untuk mengantar Muni langsung ke Pakistan walaupun hal itu sulit karena ketegangan dua negara tersebut serta Pawan yang tak punya paspor maupun visa. Ketika berjalan di gurun untuk melewati perbatasan Pawan dan Muni bertemu Bo Ali seorang penyelundup orang antar perbatasan dan Bo Ali meminta bayaran serta menakut-nakuti bahwa tidak mudah masuk lewat perbatasan namun Pawan tidak mau bayar karena dia mau mengantarkan anak Pakistan. Bo Ali kaget ada orang yang berani seperti ini dan Bo Ali membawa Pawan dan Muni naik mobilnya menuju perbatasan setelah itu mereka masuk ke terowongan. Ketika sudah masuk di wilayah Pakistan Pawan hanya diam untuk meminta izin, Bo Ali memberitahu untuk segera pergi sebelum polisi penjaga datang nanti bisa ditangkap bahkan ditembak karena dianggap mata-mata tapi Pawan tetap diam. Bo Ali pergi dan polisi datang menanyakan Pawan dari India atau dari Pakistan. Pawan menjawab ia dari India untuk mengantar Muni ke orang tuanya di Pakistan tapi mereka tidak percaya dan menanyakan bagaimana ia bisa sampai sini. Pawan bilang lewat terowongan bersama Bo Ali lalu polisi menyuruh Pawan dan Muni masuk lagi ke terowongan untuk pergi ke wilayah India dan polisi menutup terowongan itu, dan ketika polisi kembali patroli melihat Pawan sudah ada lagi di wilayah Pakistan, mereka bertanya lagi ke Pawan mengapa Anda berada di sini lagi? Pawan menjawab saya hanya akan mengantar Muni bertemu orang tuanya dan saya hanya meminta izin untuk masuk ke Pakistan. Polisi marah mereka menganggap Pawan mata-mata tapi pimpinan polisi merasa bahwa Pawan orang baik lantas ia memberi izin untuk masuk ke Pakistan. Sampailah Pawan di suatu wilayah di Pakistan ia dan Muni membeli makanan ketika di warung tersebut datanglah polisi yang akan makan, namun ketika sudah makan dan pergi, polisi memanggilnya karena borgol polisi dicuri dan ternyata yang mencurinya ialah Muni. Mereka ditanya identitas namun tidak punya dan langsung saja dibawa ke kantor polisi bahwa ada mata-mata India. Ketika hendak memasuki kantor ada reporter lokal yang mewawancarainya dan mengabarkan berita bahwa ada mata-mata India tertangkap. Di kantor polisi Muni melihat gambar pemandangan seperti di kampungnya ia membawa dan polisi bertanya pada Muni namun diam saja Pawan pun bilang bahwa Muni tidak bisa bicara. Polisi yang tidak percaya lalu memegang kedua pipinya Muni agar mulut Muni terbuka. Pawan melihat Muni diperlakukan seperti itu langsung marah dan mencekik polisi tersebut dan melawan polisi lainnya lalu pergi kabur dari kantor polisi. Ketika mereka lari reporter lokal melihat lalu menyusul ia dan Pawan serta Muni naik bus. Reporter itu pun ikut naik bus dan menelpon polisi bahwa mata-mata berada di bus menuju kota Lipur namun ketika Pawan diminta tiket Pawan menanyakan dan menjelaskan kenapa ia ada di sini lalu semua orang yang ada di bus merasa bahwa Pawan orang baik dan reporter itu pun sangat kagum atas kebaikan dan keberanian sehingga ia bersembunyi bersama Pawan dan Muni di atas bus. Ketika bus diperiksa semua orang menyembunyikan keberadaan Pawan dan Muni. Diturunkanlah mereka pada malam hari di suatu tempat yang aman dan ketika mereka bangun melihat banyak anak dan Pawan bertanya tempat apakah ini mereka menjawab ini tempat ibadah dan Pawan pun langsung keluar namun masuk lagi karena ada polisi. Pawan pun bertanya pada Pak Maulana yang seorang ustadz di masjid tersebut namun tidak mengetahui tempat yang ada di gambar itu. Pak Maulana pun ditanya oleh polisi tentang orang asing namun tidak memberitahunya.
Pak Maulana bersiasat agar mereka bisa keluar dan meneruskan perjalanan dengan memakaikan cadar kepada Pawan dan sang reporter agar disangka istrinya dengan menaiki motor. Sampailah pada tempat aman, Pak Maulana menurunkan mereka. Di suatu kampung mereka membeli makanan dan melihat ada mobil, lalu Muni disuruh si reporter untuk memasukkan pisang ke knalpot mobil agar nanti mogok. Dan ketika mogok mereka pura-pura menolong. Dan mobil kembali berjalan, mereka pun diajak naik mobilnya, tapi ternyata ia adalah seorang pimpinan polisi dan mereka berhenti di depan kantor polisi. Pimpinan tersebut menyuruh anak buahnya mengantar ke rumahnya, lalu mereka berhenti di depan rumah orang lain mengaku itu rumah ayahnya. Tapi ketika ada telepon dari kantor polisi lain bahwa yang dibawa mereka adalah orang India, polisi pun langsung ke rumah tadi, tapi ternyata mereka sudah pergi. Mereka meneruskan perjalanan. Di perjalanan sang reporter menelpon televisi tapi ditolak karena bukan Masjid Hajrat Amin Syah tempat mempersatukan orang hilang. Lalu Pawan pun mengajak sang reporter menuju masjid tersebut, tapi ketika menuju masjid teman si reporter menelpon di mana keberadaan mereka. Si reporter memberitahu bahwa mereka akan menuju masjid. Si reporter tidak tahu bahwa temannya itu sudah ditangkap polisi untuk memberikan keterangan, lalu segera polisi menuju masjid karena mereka tahu Pawan akan ke sana. Ketika Pawan dan Muni masuk masjid, sang reporter membuat video tentang kisah Pawan dan mengajak mereka membantu agar Muni segera bertemu dengan orang tuanya. Padahal ketika Pawan di masjid, ibu Muni pun ada di sana sedang berdoa agar segera bertemu dengan Syahidah. Ketika reporter mengupload videonya ke internet, ia melihat ada polisi yang akan masuk ke masjid. Ia pun langsung memberitahu Pawan dan mereka langsung pergi dan bersembunyi. Tak lama temannya menelpon si reporter dan ia pun berbohong bahwa ia telah pergi ke Gojra. Polisi pun langsung menuju Gojra. Ketika video si reporter diputar di hadapan Muni dan Pawan, Muni melihat di video itu ada ibunya turun dari bus dan ketika itu langsung mereka mencari bus yang ibunya Muni tumpangi dan mereka menanyakan daerah yang dilewati bus tersebut, tapi Muni selalu geleng-geleng. Tapi ketika disebut daerah Sultanpur, Muni mengangguk yang artinya Muni dari Sultanpur. Mereka sangat senang telah menemukan daerah asal Muni. Para polisi yang melihat video si reporter langsung memerintahkan memeriksa semua mobil di semua daerah, sedangkan Pawan dan Muni serta reporter langsung menuju Sultanpur menaiki bus. Tapi ketika di jalan ada pemeriksaan, semua orang disuruh turun dan Pawan turun memakai penutup wajah, namun polisi menyuruh membukanya. Pawan langsung mendorong polisi dan langsung lari. Para polisi langsung mengejar Pawan dan ketika itu Muni dan si reporter berlari ke arah Sultanpur. Pawan lari namun polisi memukulnya dari belakang dan akhirnya terjatuh lalu ditangkap serta dipukul sampai ia terjatuh ke jurang, namun ia tetap bisa berlari tapi polisi menembaknya dan langsung terjatuh ke sungai lalu ia ditangkap. Di sisi lain Muni berlari karena melihat kampung halamannya dan sang reporter merekam video ketika Muni berlari dan akhirnya Muni bertemu ibunya langsung memeluknya. जा तुझे बजा के तेरी राह हुई मंजिल मैं दिल. Video tentang kisah Pawan dan Muni seketika viral di berbagai media di kedua negara sampai Rasika dan ayahnya di India pun melihat video tersebut. Tapi pemerintah Pakistan dan kepolisian tetap menuduh bahwa Pawan adalah mata-mata India. Pawan disiksa untuk mengakui bahwa ia mata-mata akan tetapi salah satu perwira polisi menanyakan hal ini ke kedutaan mereka di India dan kedutaan memberi keterangan bahwa benar orang ini pernah datang dan meyakinkan polisi bahwa dia orang baik bukan mata-mata. Lantas perwira tersebut menelepon pimpinan tapi ia tidak peduli. Ia ingin Pawan mengaku sebagai mata-mata dan mengancam pada perwira akan dipecat jika tidak sanggup membuat Pawan mengaku, tapi perwira tak menghiraukan ancaman tersebut demi kebanggaan negaranya.
Lalu ia menelpon si reporter untuk membuat video lagi tentang kebenaran kisah Pawan agar dia bebas dari penjara dan sang reporter pun sembari mengajak pada warga Pakistan dan India untuk mengakhiri kebencian ini dan mengajak semua warga untuk berkumpul di perbatasan pada pagi hari untuk mengawal agar tidak ada yang menjegal Pawan pergi ke negaranya. Dan banyak warga dari dua negara berkumpul untuk menjaga dan menyambut Pawan. और इस बात तारों कि खोई हुई बेटी को वापस अपने घर ले आता। Ketika ingin masuk ke negaranya, Syahidah berlari dan berusaha memanggil Pawan dengan sekuat tenaga hingga akhirnya ia dapat berbicara. Pawan pun langsung berlari, begitu pun Syahidah untuk bertemu dan film pun berakhir.